Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ida Ismania Sita, guru kimia SMA Negeri 1 Jamblang. Pada materi pembelajaran kali ini, untuk pengisian TRK bulan November, saya mengambil mata pelajaran kimia kelas 12, yaitu bab kimia organik atau kimia unsur pada subbab kelimpahan unsur di alam dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Kelimpahan unsur di alam ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur dan komposisi bumi, serta mineral dan biji tambang di Indonesia. Yang pertama tentang struktur dan komposisi bumi. Bumi dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah disebut atmosfer, yaitu bagian yang paling luar, yang tersusun dari campuran berbagai gas. Atmosfer merupakan lapisan yang berwujud gas dengan ketebalan 1100 km dan lebih dari separuh gas penyusun atmosfer terkonsentrasi pada ketebalan 5,6 km. Bagian yang kedua yaitu litosfer. Litosfer merupakan lapisan yang disebut juga sebagai kerak bumi dengan ketebalan sekitar 100 km. Kerak bumi tersusun dari berbagai senyawa yang dikenal sebagai mineral dan biji. Dan yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer dengan komponen utamanya adalah air. Hidrosfer ini merupakan lapisan zat cair atau air termasuk larutan yang menutupinya itu adalah sekitar 70,8% permukaan bumi. Yang keempat, inti bumi. Inti bumi ini diduga berisi besi cair atau material cair dengan penyusun utama logam besi sekitar 90%, nikel 8%, dan unsur-unsur lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Kerapatan inti bumi sangat tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 13 gram per cm kubik. Dan yang terakhir ini adalah selimut atau selubung atau disebut juga dengan mantel. Merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal mantel ini mencapai sekitar 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah mantel ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Struktur dan komposisi bumi. Nah, bumi strukturnya ini, komposisi bumi ini pada lapisan yang dekat dengan permukaan bumi pada tabel, ini ada tabel, nanti menunjukkan bahwa gas nitrogen atau N2 ini adalah merupakan komponen terbanyak. Setelah itu baru ada gas oksigen, O2 dan gas-gas lainnya. Gas nitrogen dan gas oksigen ini banyak dimanfaatkan dalam industri. Berbagai bentuk senyawa tersebut antara lain adalah sebagai karbonat, halida, fosfat, silikat, sulfida, dan sulfat. Oksida atau kerak bumi juga tersusun dari senyawa karbonat dan senyawa sulfida serta sulfat, tetapi dengan kadar yang sangat kecil. Bila dihitung secara kelimpahan total masing-masing unsur, maka oksigen itu sekitar 49,5% yang merupakan unsur terbesar penyusun kerak bumi. Kemudian silikon sebesar 25,7%, aluminium sekitar 7,4%, besi 4,7%, kalsium 3,4%, natrium 2,6%, kalium 2,4%, magnesium 1,9%, dan titanium, hidrogen, serta fosfor mempunyai presentasi kurang dari 1%. Hampir semua unsur yang ada dalam kerak bumi berada dalam bentuk senyawanya. Kerak bumi merupakan sumber utama dari berbagai zat yang dibutuhkan manusia. Mineral dan biji tambang di Indonesia. Biji logam, terutama timah dan aluminium, serta berbagai logam transisi, yaitu emas, tembaga, mangan, dan perak, tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Unsur-unsur di alam banyak dimanfaatkan untuk produksi bahan yang berguna bagi kehidupan manusia. Nitrogen dimanfaatkan untuk membuat amonia.
Untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk dan bahan peledak. Kemudian gas oksigen. Gas oksigen ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti dalam proses pengelasan dan proses oksidasi. Paduan logam besi, kromium, dan nikel dikenal sebagai stainless steel. Sifat-sifat selanjutnya Ibu sampaikan tentang sifat-sifat keprodikan unsur. Yang pertama adalah sifat fisis dan yang kedua adalah sifat kimia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat fisis dulu. Nah, sifat fisis ini tersusun nanti sifat fisis ini ada volume dan jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada keelektronegatifan, ada titik didih dan titik lebur, ada afinitas elektron dan ada sifat magnetiknya. Kita bahas yang pertama yaitu volume dan jari-jari atom. Lothar Meyer pertama kali menemukan sifat keperiodikan volume atom yang diperoleh dari angka banding antara massa atom relatif atau yang biasa kita sebut MR dan kerapatan atom. Jadi volume atom itu sama dengan massa molar per dibagi kerapatan dengan satuan gram per cm pangkat 3. Volume atom bergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Jumlah kulit, 2. Tarikan inti terhadap kulit elektron, dan 3. Gaya tolak antar elektron pada kulit terluar. Semakin banyak kulit terluar berada, berarti semakin besar volume atomnya. Semakin banyak inti atom yang menarik, berarti semakin kuat gaya tarik inti terhadap kulit elektron dan mengakibatkan volume atom semakin kecil. Semakin banyak elektron yang menempati suatu subkulit, maka semakin besar gaya tolak-menolak antar elektron dalam orbital tersebut dan akan berakibat semakin besarnya volume atom. Volume atom akan berubah secara teratur dan berulang secara periodik. Ukuran atom selain dapat diketahui dari volume atom, juga dapat diketahui dari jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti sampai ke elektron yang terdapat paling luar. Kesulitan menentukan jari-jari atom disebabkan pada umurnya atom-atom yang tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain. Jari-jari atom akan mempunyai harga yang lebih kecil daripada ukuran ion negatifnya dan akan lebih besar daripada jari-jari ion positifnya. Sifat yang kedua adalah titik didih dan titik lebur. Sama dengan pola perubahan titik lebur, meleleh merupakan peristiwa meregangnya jarak antar atom dari suatu unsur. Oleh karena itu, titik leleh bergantung pada kekuatan relatif ikatan antar atom. Kekuatan ikatan pada unsur-unsur logam dipengaruhi oleh elektron valensi logam yang bersangkutan. Semakin banyak elektron valensi logam, kekuatan ikatan logam akan semakin bertambah, sehingga pada unsur-unsur logam semakin ke kanan dalam satu periode semakin tinggi titik lelehnya. Untuk unsur-unsur non-logam yang terikat melalui ikatan kovalen yang kuat, dengan membentuk struktur molekul raksasa, misalnya karbon dan silikon, mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Sedangkan molekul-molekul non-logam yang terikat melalui ikatan kovalen dengan membentuk molekul sederhana, titik lelehnya dipengaruhi oleh gaya ikatan antar molekul, yaitu gaya van der Waals. Semakin besar ukuran molekulnya, semakin kuat gaya van der Waals-nya yang bekerja dan mengakibatkan titik lelehnya semakin tinggi. Keperiodakan titik leleh dan titik didih mempunyai pola yang teratur dalam satu periode dari golongan 1A sampai golongan 4A cenderung naik dan turun secara tajam pada golongan 5A, kemudian turun secara teratur sampai pada golongan gas mulia atau yang biasa disebut dengan golongan 8A. Keperiodakan titik didih mempunyai titik polar. Sifat yang ketiga adalah afinitas elektron.
Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam wujud gas ini menerima atau menarik elektron membentuk ion negatif. Besarnya afinitas elektron suatu atom dipengaruhi oleh ukuran dan muatan inti. Harga afinitas elektron suatu atom ini ditentukan secara tidak langsung, sebab ada beberapa atom yang mempunyai kecenderungan membentuk ion positif, sehingga tidak mungkin dipaksa untuk menjadi ion negatif tanpa melalui pembentukan ikatan dengan atom lain yang lebih elektropositif. Oleh karena itu, beberapa atom tidak diketahui harga afinitas elektronnya, misalnya adalah gas mulia. Nah, yang terakhir ini adalah sifat magnetiknya. Sifat magnetik suatu atom, unsur, ini berkaitan dengan struktur elektronnya. Sesuai dengan aturan Aufbau, asas larangan Pauli, dan aturan Hahn, elektron di dalam orbital suatu atom ada yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Beberapa atom, misalnya atom-atom gas mulia, semuanya berpasangan. Ada juga semua elektron yang berpasangan, ada juga beberapa atom misalnya nih ya pada atom yang lain yang tidak berpasangan. Akibat dari kedua keadaan tersebut yang berakibat pula pada interaksi terhadap medan magnet. Atom-atom yang semua elektronnya telah berpasangan cenderung ditolak oleh medan magnet dan disebut sebagai atom diamagnetik. Sedangkan atom-atom yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan akan tertarik oleh medan magnet dan disebut dengan atom yang bersifat paramagnetik. Adanya elektron yang tidak berpasangan menimbulkan momen magnet yang diukur dalam satuan Born magnetum atau BM. Besarnya momen magnet dapat diperkirakan dengan rumus mu sama dengan On dalam kurung N+2, di mana mu ini adalah momen magnet dalam Born magnetum dan N adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Itu adalah sifat-sifat fisik dari unsur-unsur yang tadi Ibu sudah sebutkan di atas, unsur-unsur non-logam. Demikian pada subbab tentang kelimpahan unsur di alam pada bab kimia organik atau kimia unsur. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu penjelasan dari peserta didik di SMA Negeri 1 Jamlang. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.